situasi ekonomi politik bagaimana memaksa kita rakyat untuk membangun kedaulatannya sendiri. Saya ingin tahu semangat kawan-kawan, ikuti saya ya. Iki Jawa Timur, duduk ibu kota. Iki Indonesia, duduk Amerika. RUU Omnibus Law, Pancene, Bodeanto. RUU Omnibus Law, Pancene, Bodeanto. Iki Jawa Timur, duduk ibu kota. Iki Indonesia, duduk Amerika. RUU Omnibus Law, Pancene, Bodeanto. RUU Omnibus Law, Pancene, Bodeanto. Terima kasih, semangat kawan-kawan semuanya. Ya, jadi memang kami dari Gerakan Tolak Omnibus Law hari ini tanggal 16 Juli 2020 yang rencana di DPR RI ada pembahasan dan lain sebagainya, sampai sekarang pun juga nggak ada kejelasan. Maka kami menegaskan, kami dari Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur hari ini sengaja kami turun untuk mengawal apa yang ada di DPR RI yang saat ini, rencana pembahasan ataupun dan lain sebagainya. Harapan kita dari Ketol Jawa Timur tidak ada pembahasan hari ini terkait tentang Omnibus Law, apalagi sampai digolkan dan lain sebagainya. Kalau sampai tetap ada pembahasan, sampai digolkan, kami tetap akan melakukan nginep di kantor gubernur. Terima kasih. Marilah kawan, mari kita sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Biar kami yang atur, bingung dan PJW. Kami ada di sebelah barat, Pak. Kami minta, Pak, mohon maaf. Dengan hormat kami ada di sebelah barat. Pak, biar kita ngatur dulu, Pak. Mohon maaf, Pak. Biar kita yang ngatur dulu. Biar kita yang ngatur dulu.
Terima kasih. Kami berharap kepada seluruh elemen perwakilan dari organ-organ asing yang belum naik, yang tergabung dalam gerakan tolak Omnibus Law Jawa Timur, kami minta untuk naik perwakilan untuk menyampaikan orasi pendapat. Biar kawan-kawan semangat semuanya ya. Angkat tangan kiri kalian tinggi-tinggi kawan. Kita akan melakukan sumpah yang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang hari ini turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law, karena sudah menjadi kewajiban dari kita semua untuk menolak rancangan undang-undang busuk yang diciptakan oleh mereka yang memang sudah berbau busuk, kawan-kawan. Sumpah rakyat Indonesia! Sumpah rakyat Indonesia! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Bertanah air satu! Bertanah air satu! Tanah air tanpa penindasan! Tanah air tanpa penindasan! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Berbahasa satu! Berbahasa satu! Bahasa kebenaran! Bahasa kebenaran! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke, terima kasih buat kawan-kawan semuanya ya. Karena kita karena kita semua tahu, kita semua paham bahwa undang-undang cilaka adalah undang-undang titipan. Undang-undang yang sudah dipesan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang ingin menghancurkan negara kita, Republik Indonesia tercinta ini, saudara. Maka untuk itu, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah wajib untuk menolak. Menolak apa? Menolak apa? Menolak Omnibus Law. Omnibus Law, undang-undang yang akan mencelakakan kita semua, undang-undang yang akan memiskinkan kita semua, dan undang-undang yang akan membuat gelap harapan anak cucu kita, saudara-saudara. Hari ini kawan-kawanku semuanya sepakat dalam aliansi Getol, gerakan tolak Omnibus Law. Hari ini Jawa Timur, terima kasih saudara-saudaraku, kita sudah memulainya. Kita sudah melawan kebijakan pemerintah yang hari ini hanya mementingkan perutnya sendiri. Janji-janji pemerintahan tidak satu pun yang ditepati. Ono enggak yang ditepati? Enggak. Janji prakerja, apa itu kartu prakerja? Jalur mana? Jangan, ada sedikit. Baca hari ini kita semuanya tahu, gelombang PHK semakin marah. Berapa ribu karyawan, berapa ribu rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaan, beribu-ribu seluruh Indonesia hari ini kehilangan pekerjaan. Apakah pemerintah peduli dengan itu? Apakah pemerintah peduli dengan itu? Tidak sama sekali. Justru pemerintahan dengan sengaja di saat pandemi corona, banyak perusahaan yang memanfaatkan diri untuk men-PHK karyawannya, tetapi pemerintahan sengaja mendatangkan TKA, benar nggak? Mendatangkan TKA murah, mendatangkan TKA untuk dijadikan pekerja-pekerja formal di negara kita tercinta ini. Apakah kita akan diam, saudara-saudaraku? Apakah kita akan diam? Tidak, itu adalah jawabannya. Tidak adalah jawabannya. Hari ini kita satukan kekuatan kita. Hari ini kita satukan tujuan kita. Apapun yang kalian putuskan, kami di sini rakyat berdiri tegas. Kami rakyat di sini bersatu. Mahasiswa, buruh, pekerja, dan segala macamnya berdiri di sini, bergabung untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, itu adalah musuh besar kita bersama. Salah satunya adalah undang-undang Omnibus Law, yang setiap poin, setiap pasalnya akan membebani masyarakat Indonesia. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya buruh, bukan hanya petani,
tapi seluruh masyarakat Indonesia mampu dan merasakan pula dari tuan dan puan yang terhormat. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat miskin kota, hidup perempuan yang bawang. Tuan dan puan yang kami hormati, sekali lagi saya tegaskan, rakyat adalah segalanya. Rakyat adalah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Kalian dipilih dari rakyat, oleh karena itu janjinya janji hilang. Silakan diberikan ke rakyatnya. Jangan seenaknya sendiri. Jangan mampu untuk memutuskan sebuah keputusan dengan seenaknya. Karena rakyat butuh keputusan yang pro terhadap masyarakat, bukan untuk menindas masyarakat. Persatuan. Satu komando. Satu tujuan. Berapa jumlah kita yang kawan? Satu bumi, satu perjuangan bersama. Silakan kawan. Wow, lari men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul di sini menegaskan bahwasanya kita sebagai rakyat punya hak veto. Kita sebagai rakyat bisa menuntut kepada pemerintah bahwasanya yang namanya Omnibus Law ini adalah undang-undang RUU pesanan. Bahwasanya selama masa pandemi hari ini sampai hari ini kita sudah melewati masa 4 bulan. Ternyata dengan sewenang-wenangnya pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang minerba, kemudian menaikkan tarif BPJS, dan kemudian dengan sewenang-wenangnya pemerintah dan DPR akan membahas Omnibus Law. Padahal kalau kita sudah mempelajari yang namanya Omnibus Law, ini sangat merugikan buruh. Oleh karena itu, perjuangan ini harus tetap berlanjut. Betul kawan-kawan? Perjuangan ini harus tetap berlipat ganda. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan bahwasanya Omnibus Law ini adalah RUU kolonial. Benar atau tidak? Ya. Saya baru baca berita 1 jam yang lalu, Wakil Ketua DPR RI menyatakan kalau hari ini mereka tidak akan mensahkan RUU Omnibus Law. Jadi hari ini kita telah mendapatkan kemenangan kecil. RUU ini ditunda untuk sementara saja. Hidup buruh! Hidup rakyat! Tanpa perlawanan yang luas menyeluruh di seluruh Indonesia, saya kira hari ini hampir pasti RUU-nya akan disahkan. RUU Omnibus Law itu bukan barang baru seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Regulasi ini, undang-undang ini sebenarnya undang-undang sudah sangat lama. Usaha negara untuk mensahkan RUU Omnibus Law itu mengkonfirmasi, membuktikan bahwa tidak ada perubahan pemerintahan, tidak ada perubahan haluan pemerintahan di Indonesia. 20 tahun yang lalu, ketika presidennya masih Soeharto, ada pertemuan tingkat tinggi Asia Pasifik, namanya APEC. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih SD, masih ada yang SMP. Saya sendiri masih SMA waktu itu. Bapak dari menteri yang sekarang, Airlangga, siapa nama dia? Airlangga Hartarto. Bapaknya ini bernama Hartarto, menteri koordinator Equin di zaman Soeharto. Dia menaikkan sebuah kesepakatan 20 tahun dari sekarang, 20 tahun yang lalu, artinya tahun 1994. Tahun 1994 Indonesia membuat kesepakatan akan melihat
meliberalkan sistem perdagangan secara luas, akan meliberalisasi termasuk sistem ketenagakerjaan yang luas. Jadi kalau sekarang ada orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia sebagai pekerja, jangan heran, itu bukan kehendak Jokowi saja, itu adalah warisan dari Orde Baru. Kalau sekarang kemudian Indonesia mau mensahkan RUU Omnibus Law, semua partai tanpa kecuali menyetujuinya, jangan heran, karena memang itulah kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Maka kalau Anda sekalian, kalau saudara-saudara semua masih percaya juga dengan partai politik, masih juga ikut pemilu dan memilih orang-orang yang itu juga, maka agenda-agenda semacam ini, aksi-aksi semacam ini akan terus dan terus ada. Siapapun yang memimpin, siapapun yang terpilih, dia akan melaksanakan janji yang pernah dia lakukan. Apa itu? Membuat skema liberalisasi perdagangan dan sekaligus liberalisasi ketenagakerjaan secara luas. Sistem kerja kontrak, outsourcing, upah murah, semua itu bukan barang baru. Semua itu adalah hal yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia di tahun-tahun yang lalu. Karena itu, persatuan rakyat, persatuan seluruh organisasi-organisasi rakyat dalam berbagai macam bentuk front, dalam berbagai macam bentuk aliansi, dalam berbagai macam bentuk model, itu adalah hal yang harus dilakukan. Mereka yang duduk di istana, bahkan di gedung dewan, tidak peduli dengan nasib rakyat, kawan-kawan. Sudah banyak tetesan darah yang keluar dari para mahasiswa, dari rakyat ketika Undang-Undang KPK itu disahkan. Belum cukupkah darah mereka menetes di sana ini, kawan? Belum lagi darah itu mengering. Undang-Undang Minerba disahkan kembali oleh pemerintah, kawan-kawan. Jelas ini ada satu persekongkolan busuk. Siapa yang diuntungkan dari Undang-Undang Minerba? Tentunya para pengusaha, kawan. Apa yang didapat oleh rakyat? Rakyat akan mendapatkan bencana yang ditimbulkan oleh penambangan-penambangan liar, perusakan lingkungan. Belum cukupkah itu terjadi? Sedangkan angka kemiskinan di negeri ini terus bertambah. Setiap tahun pengangguran terus bertambah. Apakah itu belum cukup bagi pemerintahan kita hari ini, kawan? PP 78 hadir sudah menyengsarakan kaum buruh dan juga rakyat. Hari ini, di tengah terik matahari yang panas ini, saya akan membacakan sebuah puisi karya salah satu teman saya berjudul Pertiwiku Kekasihku. Pertiwiku kekasihku, ranum engkau oleh gunung-gunung berapiu. Elok engkau akan luas garis pantaimu. Asri engkau dengan lebat hutan hujanmu. Molek engkau lewat beragam budayamu. Pertiwiku, engkau idaman bagi para pesaingku. Rempah-rempahmu mengikat hati penjajah. Gunung emasmu buruan bagi negeri adidaya. Pertiwiku, maafkan aku yang tak sepenuhnya mampu untuk jagamu. Engkau digerayani birokrasimu sendiri. Engkau disetubuhi pihak asing sesuka hati. Pertiwiku, aku kekasihmu, seharusnya mampu nikmatimu sepenuhnya. Gunung-gunung emasmu punyaku, rempah-rempahmu milikku. Tidak bagi mereka, bukan bagi penjajah.
Katakan dengan lantang teman-teman semuanya. Tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Semuanya, mulai hari ini kita awali semua penolakan ini dengan kata-kata tolak Omnibus Law, 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 tolak Omnibus Law. semuanya kita menjadi saksi hari ini kegagalan sebuah sistem negara kita, bahwa hari ini kita hanya diperuntukkan, hanya dikorbankan demi kepentingan segelintir orang yang dipaksa oleh kapitalis dan merancang Omnibus Law. Teman-teman, sekali lagi, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law, Tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law. salam mahasiswa, salam buruh, salam masyarakat Indonesia. Terima kasih tepuk tangan bagi perwakilan mahasiswa PNI. Indonesia satu tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita namakan, kita tundukkan para bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirai. Susuri karirnya berdiri, terjun kali turun aksi bagi satu Pembahasannya. Kedua, menuntut tanggung jawab negara atas PHK yang terjadi selama masa pandemi ini. Yang ketiga, menuntut tanggung jawab negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapat THR, serta pemutusan BPJS Ketenagakerjaan sepihak oleh perusahaan selama masa pandemi. Yang keempat, menuntut digratiskannya aneka tes COVID-19, salah satunya rapid test dan biaya perawatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Yang kelima, penuhi hak-hak tenaga kesehatan, upah dan tunjangan sesuai ketentuan undang-undang. Yang ketujuh, wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan, ilmiah, demokratis, dan gratis. Batalkan Undang-Undang Minerba yang akan menghancurkan kehidupan rakyat. 9. Wujudkan reforma agraria sejati dan selesaikan konflik agraria. Saya sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa, ketika Omnibus Law ini disahkan, maka itu akan menjadi bencana bagi saya dan kawan-kawan yang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengawal gerakan ini sampai akhirnya pembahasan di pusat dibatalkan. Betul kawan-kawan? Hidup rakyat! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mahasiswa! Masih mengawali saudara seluruh desa. Untuk itu saya jelaskan bagaimana pertemuan hari ini di DPR RI, apakah ada atau tidak. Silakan berkomentar, disiapkan semuanya. Kawan-kawan mahasiswa aliansi yang tergabung dalam Getol, sebelum menjelaskan koordinator Getol, silakan berkumpul semua menghadap ke Tugu Pahlawan Surabaya. Kita ada penghormatan kepada para pahlawan yang mendahului kita. Kita Surabaya bukan Jakarta. Kita Surabaya bukan Amerika, saudaraku. Kita tahu apa lambang yang tetap di depan kita. Kita harus terus kobarkan api perjuangan arah Surabaya, saudaraku. Iki Jawa Timur, kudu ibu kota. Iki Indonesia, kudu Amerika. RUU Omnibus Law, Pancene, Oke Ancol, RUU Omnibus Law, Pancene, Oke Ancol. Iki Jawa Timur, kudu
Hidup rakyat. Hari ini kita berkumpul di Tugu Pahlawan Surabaya. Saya perwakilan dari LB Surabaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen yang ada dalam aliansi kita akan tolak Omnibus Law. Karena sampai hari ini, baik itu kawan-kawan buruh, baik itu kawan-kawan mahasiswa, masih menunjukkan kekompakannya, masih menunjukkan terkait dengan komitmen yang tinggi untuk menghadang Omnibus Law. Kita sepakat kawan-kawan untuk menghadang Omnibus Law. Sepakat? Sepakat kawan-kawan? Tujuan aksi hari ini adalah kita menjawab lagi pada saat tanggal 11 Maret tahun 2020 yang ada di Bundaran Waru. Getol Jawa Timur kembali ke jalan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. RUU Omnibus Law adalah asumsi yang kemudian dibalut dengan adanya peraturan-peraturan yang tidak jelas, yang mana banyak merugikan segala sektor yang ada di dalamnya. Dari sektor pembunuhan, banyak sekali hak dari para perempuan yang dibangun di dalamnya. Dari sektor pertanahan, banyak sekali izin-izin yang akan diumbar kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. AMDAL tidak akan dipakai. Bagaimana negara ini akan dibawa ke depannya apabila anak cucu kita kemudian hari ini Omnibus Law disahkan? Ini jawaban oleh Getol Jawa Timur bahwa Getol Jawa Timur mulai dari 11 Maret tanggal 23 Maret sampai hari ini kami tidak pernah ada namanya perundingan terhadap pemerintah yang berkantor di sebelah kanan saya, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Di ruangan ini adalah tempat para orang-orang pengambil kebijakan. Di sebelah sana kantor yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak pernah ada satupun yang tahu terhadap rakyat. Jadi jelas tujuan aksi pada hari ini adalah kita bersama-sama menghadang Omnibus Law. Kita sama-sama pukul mundur kawan-kawan. Kita sama-sama gagalkan terhadap apa yang kemudian menjadi niat musuh dari pemerintah hari ini kawan-kawan. Di tengah pandemi COVID-19, yang namanya serikat buruh, yang namanya prakerja, banyak sekali dampak yang kemudian hari ini bisa dilihat bersama-sama. Dampak yang pertama adalah kawan-kawan dirumahkan dengan tidak adanya kejelasan hukum. Kawan-kawan diputus BPJS-nya. Yang ketiga, kawan-kawan tidak mendapatkan upah. Yang keempat, banyak sekali kawan-kawan juga tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Ini jelas dalam sektor perburuan. Maka saya minta tetap komitmen kepada kawan-kawan seluruh para pekerja, seluruh para petani yang pada saat ini terancam dengan adanya Omnibus Law. Kita rapatkan barisan, kita satukan tekad, kita pukul mundur Omnibus Law. Sepakat kawan-kawan? Pukul mundur Omnibus Law. Jadi nyanyian ini yang kemudian selalu didengungkan oleh para aktivis mulai dari pusat sampai daerah yang kemudian untuk melakukan penghadangan. Tapi hari ini kawan-kawan Getol Jawa Timur menjawab semuanya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh polisi, seluruh keamanan yang sampai hari ini tetap konsisten, tidak pernah menyentuh adanya represi, tidak pernah melakukan represi kepada para pendemo hari ini. Tapi saya minta kepada kawan-kawan tetap menjaga aman, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga komitmen ke depannya bahwa tetap hantu Omnibus Law akan tetap dijalankan di pusat. Namun saya katakan dan tegaskan bahwa untuk di Getol Jawa Timur setiap kali ada suatu pembahasan yang ada di pusat, maka Getol akan menjawab di jalanan. Getol tidak akan menjawab di ruangan, Getol akan menjawab di jalan. Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih.
Salam hormat dan pendukung kepada seluruh masa aksi saat ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan intelijen negara, kawan-kawan media yang selalu setia mengawal apa yang kami lakukan, seolah kami adalah gerakan yang mencurigakan sehingga harus diawasi. Persatuan ini kita bangun adalah bagaimana kita membangun kedaulatan rakyat saat ini. Situasi ekonomi politik dan situasi dunia yang sedang krisis saat ini. Undang-undang Omnibus Law yang saat ini digodok oleh legislatif dan didesak oleh pemerintahan adalah bagaimana undang-undang untuk terus memiskinkan rakyatnya sendiri. Bagaimana bangsa bicara tentang keadilan sosial jika undang-undangnya saja tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat? Bagaimana bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sementara perampasan tanah-tanah rakyat terus terjadi di Republik Indonesia? Bagaimana bicara tentang keadilan bangsa Indonesia jika undang-undangnya hanya bagaimana mementingkan para kaum pemilik modal? Makanya hari ini Getol adalah uji nyali untuk komitmen kita bersama. Ini adalah persatuan yang lahir atas kesadaran rakyat bagaimana membangun kedaulatan. Bagaimana mau bicara tentang kedaulatan, hikmat, permusyawaratan, dan perwakilan. Ketika mereka mau membuat undang-undang tidak pernah melibatkan rakyat, bagaimana untuk mengkritisi undang-undang itu. Bagaimana kita bicara tentang keterwakilan jika para legislatif yang saat 5 tahun sekali selalu meminta mengemis-kemis pada kita untuk mencoblos mereka, tidak ada satupun yang saat ini berani menolak. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat selalu tidak pernah mementingkan kepentingan rakyat. Bagaimana kita mau menghargai para pahlawan-pahlawan kita? Bagaimana kita mau menghargai para founding father kita? Para pendahulu kita berani dan bisa menyatukan bermacam suku, etnis, budaya, dan bahasa menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Tapi saat ini, isu-isu agama, isu-isu rasis, isu-isu yang terus menciptakan kontroversi di kalangan rakyat terus diciptakan oleh pemerintahan pada kekuasaan saat ini. Bagaimana kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara sawah ladang sudah berubah menjadi cerobong industri dan industri? Bagaimana kita bicara stabilitas keamanan sementara rakyat membuat saling curiga saat ini? Negara kita sedang gagap menghadapi COVID-19. Pemasungan dan pembebasan pembatasan sosial hanyalah alat untuk kekuasaan agar rakyat saling curiga dengan tetangga bahkan dengan dirinya sendiri. Negara kita terlalu gagap. Maka hari ini gerakan tolak Omnibus Law Jawa Timur saat ini menyatakan komitmen bersama. Tidak ada jalan lain kecuali kedaulatan dari rakyat sendiri. Kita masih percaya dengan elit-elit yang di dalam sana? Tidak. Adakah elit-elit politik dalam pembahasan kebijakan-kebijakan berpihak pada kepentingan kaum buruh? Berpihak pada kepentingan kaum tani? Dan bagaimana mau bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sementara kesenjangan sosial kaya dan miskin semakin merajalela? Situasi COVID, pemutusan hubungan kerja, pemutusan BPJS bagi kaum buruh, pemutusan sepihak oleh kawan-kawan buruh yang dirasakan oleh kawan-kawan buruh. Itu adalah bukti tidak mampunya negara untuk melindungi rakyatnya. Hari ini kita disaksikan oleh monumen sejarah
bangsa kita usia berapa bulan Belanda mau mengagresi kembali, tapi atas semangat para ulama, para laskar-laskar rakyat, para pejuang-pejuang rakyat. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mempertahankan negara yang sudah merdeka adalah fardu ain. Maka pertempuran 10 November yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh politik kita, justru Gubernur Suryo yang saat ini patungnya di depan gerahadi itu, dia yang menghalang-halangi gerakan rakyat untuk bagaimana melawan kekuatan Belanda waktu itu. Sejarah kita sudah mengajari bagaimana watak elit politik kita tidak pernah berpihak pada kepentingan mayoritas kita semuanya. Bagaimana mau bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa sementara kita masih mengurus perut sendiri? Kita masih sulit mencari pekerjaan. Kita susah bagaimana membayar sekolah anak-anak kita. Orang akan menemukan ketuhanan yang Maha Esa ketika kebutuhan dohir dan batinnya akan terpenuhi. Tapi tidak ada satupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kita saat ini. Masih semangat kawan-kawan? Masih! Iki Jawa Timur duduk ibu kota, iki Indonesia duduk Amerika. RU Omnibus Law pancene wong diancur. RU Omnibus Law pancene wong diancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Aplaus buat kawan-kawan hidup. Baik, sekali lagi kami dari Aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur mengucapkan beribu terima kasih kepada kawan-kawan semuanya hari ini yang terus konsisten dalam berjuang mengawal, menghadang gerakan Omnibus Law yang saat ini mau disahkan, mau pembahasan dan lain sebagainya. Tengah 2 kita dapat kabar, tengah 3 kita dapat kabar bahwa DPR RI tidak ada pembahasan terkait Omnibus Law hari ini kawan-kawan semuanya. Ini bentuk dari perjuangan kita. Kami berharap kawan-kawan nanti di kemudian hari apabila Omnibus Law dibahas lagi, ayo kita bergerak lagi. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kita berjuang. Kita berjuang. Sebelum kita tutup, mari kita mengeningkan cipta dulu buat para pahlawan perjuangan kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan sisa nyawanya, yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih. Aplaus buat kawan-kawan mahasiswa. Perjuangan yang melawan. Komunisi kota, buruh, bapak-bapak Paris semuanya yang hadir pada hari ini. Aksi gerakan kita akan tetap berlanjut di kemudian hari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong sampainya kita tunjukkan dalam masa depan, dalam masa yang terpimpin, mahasiswa dan buruh untuk sebagai satu tempat. Ini tunjukkan bahwa ini Jawa Timur di ibu kota Jancur. Ini Jawa Timur Surabaya. Ini ibu kota. Iki
Omnibus Law. Pancene Oke ancol. Omnibus Law. Pancene Oke ancol. Iki Jawa Timur tutup ibu kota. Iki Indonesia tutup Amerika. Ayo Omnibus Law. Pancene Oke ancol. Omnibus Law. Pancene. Terima kasih, semangat kawan-kawan semuanya. Salam hormat dan tunduk kepada seluruh masa aksi saat ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan intelijen negara, kawan-kawan media yang selalu setia mengawal apa yang kami lakukan, seolah kami adalah gerakan yang mencurigakan sehingga harus diawasi.